Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang berbahagia dimanapun berada, terimalah salam dari saya. Salam sehat selalu, salam bahagia selalu, dan sukses selalu. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya teman-teman, sekarang ini saya sedang berada di sebuah makam, yaitu makam Brantiloyo. Makam Brantiloyo ini merupakan salah satu makam tertua di Desa Tokawi, Kecamatan Awan, Kabupaten Pacitan, dan tepatnya berada di lingkungan RT 1 RW 4 Dusun Banaran. Ya, begitulah teman-teman, kenapa kita sebut makam tertua? Karena di makam inilah pertama kali dikebumikan atau dimakamkan orang yang pertama kali menempati pemukiman di lingkungan ini, kira-kira di abad 17 atau 350 tahun silam. Ya teman-teman, seperti apa keberadaan makam yang biasa disebut oleh warga masyarakat Eyang Branti atau Pepunden Desa Tokawi, atau leluhur yang pertama kali menempati Desa Tokawi. Mari kita saksikan bersama. Ikuti ya sampai selesai. Semoga ada manfaat, dan nanti tentunya kita juga berharap untuk ikut sumbangsih memberikan masukan setelah kita menyaksikan keberadaan makam yang merupakan makam cikal bakal atau yang juga merupakan makamnya nenek moyang warga masyarakat desa. Mari teman-teman, kita ikuti bersama. Nah, inilah teman-teman, warga masyarakat sedang kerja bakti membersihkan makam Brantiloyo, yang mana kegiatan ini merupakan kegiatan rutin di setiap bulan Sya'ban atau menjelang bulan Ramadan. Dan sebelumnya perlu saya informasikan teman-teman bahwa makam ini berada di pegunungan ya teman-teman, tepatnya di RT 1 RW 4 Dusun Banaran Desa Tokawi. Nah, kenapa disebut makam Brantiloyo? Beginilah teman-teman, konon ceritanya di makam inilah pertama kali dikebumikan salah seorang penduduk yang meninggal pertama kali, bernama Eyang Branti. Eyang Branti itu merupakan salah satu kelompok yang pertama kali menghuni di Desa Tokawi ini. Nah, inilah makamnya. Tapi teman-teman, kondisi makam Eyang Branti yang biasa disebut-sebut atau diberikan penghormatan di setiap warga masyarakat melaksanakan ritual kenduri selamatan ataupun hajatan. Kondisi makamnya masih biasa seperti makam-makam yang lain. Jadi tidak ada keistimewaan bahwa ini adalah merupakan makam cikal bakal ataupun makam pepunden. Padahal makam ini kan yang juga merupakan nenek moyangnya mayoritas warga masyarakat Desa Tokawi yang asli dari keturunan Eyang Branti ini. Nah, menurut saya nih teman-teman, kok sayang sekali ya. Dulu 5 tahun lalu makam ini masih ada tengara cukup, masih ada cukupnya, tapi sekarang sudah tidak ada. Dan makam itu
dulunya masih ditengarai dengan bebatuan, belum dipasang batu nisan seperti ini. Dan batu nisan yang kita lihat sekarang ini adalah sudah merupakan inisiatif salah seorang warga masyarakat yang ingin tetap melestarikan keberadaan makam Eyang Branti ini. Nah, ini yang kita lihat ini merupakan inisiatif dari salah seorang warga masyarakat untuk menengarai makam agar tidak hilang. Dan yang mengganti batu nisan ini adalah almarhum Mbah Murti, yang mungkin dulu sangat menyadari bahwa inilah makam nenek moyangnya, seperti itu kira-kira. Beruntung masih ada seseorang yang mau memperhatikan kelestarian makam nenek moyangnya. Seandainya tidak, mungkin pada saat ini makam itu sudah tidak terlihat lagi. Dan untuk generasi yang ingin mengetahui di mana letak makam nenek moyangnya sudah tidak akan bisa mengetahui lagi. Ya teman-teman, perlu saya informasikan bahwa saya memang bukan asli kelahiran dari Desa Tokawi, tetapi istri saya yang asli dari Desa Tokawi, yang kemungkinan juga termasuk keturunan dari Eyang Branti itu tadi. Jadi tidak ada salahnya kalau saya sendiri punya harapan dan punya keinginan, walaupun tidak sepenuhnya menjadi kewenangan, untuk memelihara makam ini. Dan yang paling berhak menentukan mau diapakan makam ini adalah ya yang merasa atau mungkin merasa sebagai anak turunnya dan menganggap ini makam nenek moyangnya. Kalau saya selaku warga pendatang paling tidak hanya memberi dukungan atau ikut menyengkuyung apabila memang warga setempat mengendaki makam ini dibugar dengan tengara khusus agar mudah dicari, atau apabila ada yang ingin mengetahui di mana letak makam nenek moyang tidak perlu bertanya-tanya lagi seperti sekarang. Bahkan sekarang ini banyak warga masyarakat setempat yang tidak tahu mana sih sebenarnya makam nenek moyang atau cikal bakalnya. Nah, ini terbukti baru saja banyak masyarakat yang berkumpul tidak semua tahu bahwa makam leluhur kita atau nenek moyang yang juga sering disebut-sebut Eyang Branti itu ya di situ tadi, yang kondisi kijing atau batu nisannya masih sama dengan makam-makam yang lain. Itulah yang membuat anak turunnya akan semakin sulit mengenali dan akan memutus silsilah sejarah keturunan warga masyarakat Desa Tokawi itu sendiri. Sebagai telusur sejarah tentang makam cikal bakal atau makam tertua yang berada di Desa Tokawi. Memang ini bukan merupakan hak saya, tapi menurut saya juga tak ada salahnya kalau ingin sedikit urun kontribusi ya. Kalau seandainya untuk memugar makam yang seharusnya selalu kita kenang sebagai pengingat sejarah dari nenek moyang kita, ya maaf, tapi kalau menurut pribadi saya ada baiknya kalau makam itu kita buat agar mudah dicari atau diketahui oleh siapapun yang ingin mengetahui urutan sejarah atau yang ingin mengetahui nenek moyang yang pertama kali membuka pemukiman di Desa Tokawi ini. Ya, semoga ada teman-teman yang ingin ikut berkontribusi dengan memberikan komentar apakah kira-kira berdosa kalau seandainya kita nguri-uri makam leluhur kita itu. Untuk yang paham dengan hukum-hukum, mungkin hukum dari agama ya, kalau saya sendiri maaf, meskipun kita juga sebagai orang Islam, tapi pengetahuan saya tentang hukum-hukum yang semacam itu masih sangat dangkal, dan saya berharap kontribusi dari sahabat-sahabat yang mungkin tidak berkeberatan. Ya, demikian, mungkin banyak salah kata dan apa yang saya sampaikan merasa sulit dicerna. Ya, inilah kemampuan saya.
dan tak lupanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.